Di balik hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, ada satu hal yang jarang kita pikirkan, tapi punya pengaruh besar terhadap masa depan. Pilihan. Pilihan tentang siapa yang memimpin, tentang arah kebijakan, dan tentang masa depan bersama. Bagi sebagian anak muda, terutama mahasiswa, politik mungkin terasa lebih jauh rumit, kaku, dan membingungkan. Tapi di sisi lain, mereka juga punya harapan. Mereka punya suara, punya kepedulian, punya daya kritis. Di Kabupaten Bekasi, generasi muda hidup di tengah perubahan cepat teknologi, informasi, dan realitas sosial. Pertanyaannya, apakah mereka masih peduli pada proses demokrasi? Atau justru merasa tak punya peran? Dalam dokumenter ini, kami berbincang dengan dua mahasiswa, dua suara berbeda, tapi sama-sama mewakili generasi muda yang akan menentukan wajah bangsa untuk kedepannya. Pemilu itu momen penting buat kami menyampaikan aspirasi. Jangan sampai kita diam dan akhirnya dikuasai orang-orang yang gak mewakili suara kita. Secara teori penting, tapi kadang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari kami. Kayak nggak ada dampaknya langsung. Masih ada yang pasif, tapi semakin kesini makin banyak juga yang sadar pentingnya ikut berpartisipasi, apalagi lewat media sosial. Banyak yang nggak peduli. Beberapa malah nggak tahu kapan pemilu itu dilaksanakan. Tapi ada juga yang ikut, biasanya karena disuruh oleh orang tuanya. Kalau pemimpinnya bisa menyentuh isu anak muda seperti pendidikan, lapangan kerja, dan lingkungan mahasiswa, mahasiswa akan lebih ikut serta. Menurut saya, kurangnya edukasi yang menyenangkan. Info politik biasanya terlalu rumit atau terkesan membosankan buat anak muda. Saya ikut berdiskusi politik di kampus, bantu nyebarkan informasi netral di media sosial, dan pernah ikut forum mahasiswa membahas kebijakan politik. Jujur belum banyak. Paling baca berita politik kadang-kadang. Atau ikut diskusi ringan kalau lagi dibahas di kelas. Semakin banyak pemilih muda yang sadar pentingnya suara mereka, dan semoga calon-calon yang maju lebih berkualitas dan dekat dengan rakyat. Semoga calon yang maju bisa lebih dekat sama anak muda. Mungkin bisa bikin kampanye yang lebih kreatif dan komunikatif. Media sosial punya peran besar. Banyak informasi cepat tersebar di sana. Tinggal bagaimana kita aja sebagai mahasiswa untuk memilah mana yang valid. Tapi jujur, saya juga belajar banyak hal soal politik dari konten-konten edukatif di TikTok atau di Instagram mengenai edukatif yang menarik. Menurut saya, media sosial justru bikin bingung. Informasinya banyak banget. Kadang nggak jelas mana yang benar dan mana yang salah. Tapi disitulah mahasiswa sekarang lebih sering tahu soal politik. Bisa dimulai dari kampus, kayak bikin edukasi santai, undang narasumber yang relevan, atau bahkan bikin konten kreatif di media sosial. Edukasi politik kayaknya nggak harus formal. Kayaknya harus ada pendekatan yang lebih dekat sama dunia anak muda. Misalnya lewat film, musik, atau influencer yang bisa nyampe ke kami.
bukan sekedar seminar atau sosialisasi yang membosankan. Sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa demokrasi adalah alat yang paling kuat untuk memperjuangkan keadilan dan perubahan. Tapi demokrasi bukan sesuatu yang berjalan otomatis. Ia butuh orang-orang yang sadar dan mau berjuang. Harapan saya ke depan, demokrasi Indonesia bisa lebih terbuka, lebih sehat, dan benar-benar mewakili suara rakyat kecil, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Saya ingin melihat pemilu yang tidak hanya jadi pesta 5 tahunan, tapi jadi ruang pembelajaran bagi seluruh masyarakat. Mahasiswa jangan hanya jadi penonton. Kita punya kekuatan intelektual, jaringan, dan semangat krisis yang bisa digunakan untuk mengawal proses demokrasi ini. Saya juga berharap ke depannya, calon pemimpin lebih peka terhadap aspirasi generasi muda. Bukan hanya datang ke kampus pas butuh suara, tapi benar-benar melibatkan kami dalam proses pembangunan. Karena kalau anak muda merasa dianggap, mereka akan peduli. Kalau mereka diberi ruang, mereka akan bicara, dan kalau mereka diberi kepercayaan, mereka akan bertindak. Saya optimis. Kalau partisipasi terus ditumbuhkan melalui pendidikan politik, ruang diskusi, dan akses informasi yang adil, demokrasi Indonesia bisa jadi jauh lebih kuat. Ini bukan soal siapa yang menang, tapi soal bagaimana bangsa ini terus tumbuh dan belajar memilih dengan cerdas. Jujur, saya bukan tipe mahasiswa yang terlalu aktif ngomongin politik. Buat saya, dunia politik kadang terasa jauh dan rumit. Tapi makin kesini, saya mulai sadar bahwa apapun yang terjadi di sana, cepat atau lambat akan berdampak ke kehidupan saya. Entah itu soal biaya kuliah, lapangan pekerjaan, atau kebebasan berpendapat. Saya harap demokrasi di Indonesia bisa lebih jujur. Jangan cuma jadi alat buat kekuasaan segelintir orang saja. Saya ingin pemilu yang benar-benar bersih, di mana pemilih nggak dibodohi dan suara rakyat dihargai. Jangan sampai generasi muda semakin malas memilih karena mereka prosesnya tidak adil. Buat saya, demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang bisa dirasakan semua orang, termasuk kami yang kadang ragu atau belum sepenuhnya paham. Dan saya percaya kalau ruang partisipasi terus dibuka, kalau suara-suara kecil terus diberi tempat, maka perlahan kami akan percaya lagi. Karena pada akhirnya, demokrasi itu bukan soal kesempurnaan, tapi soal keberanian untuk terus memperbaiki. Dua suara, dua pandangan, keduanya berbeda, tapi sama-sama nyata. Itulah wajah partisipasi politik di kalangan generasi muda hari ini. Di tengah apatisme dan harapan, keraguan dan semangat, tersimpan satu hal yang tak boleh hilang, yaitu kesadaran bahwa setiap individu punya peran. Demokrasi bukan milik segelintir orang, ia milik semua warga. Dan perubahannya tidak datang tiba-tiba, tapi dimulai dari langkah kecil, dari ruang-ruang seperti kampus, diskusi, dan keberanian untuk bersuara. Bekasi mungkin hanya satu dari sekian banyak wilayah di Indonesia. Tapi di sini, kita bisa melihat bagaimana masa depan demokrasi kita sedang dibentuk oleh generasi muda yang memilih untuk peduli, berpikir, dan bertindak.